Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan dari materi di pertemuan ketiga, kita langsung lanjut saja ke pertemuan keempat, di mana kita akan membahas mengenai definisi test case, pengantar whitebox testing, cakupan pernyataan cabang dan jalur, basis path testing. Nah, ini harus teman-teman tahu, harus teman-teman bisa mengetahui apa saja itu definisi test case, pengantar whitebox testing, cakupan pernyataan cabang dan jalur dalam sebuah testing, terus sama basis path ya. Ini ada pengertian yang saya ambil dari modul. Hal yang perlu diingat bahwa testing tidak dapat membuktikan kebenaran semua kemungkinan eksekusi dari suatu program, namun dapat didekati dengan melakukan perencanaan dan desain test case yang baik, sehingga dapat memberikan jaminan efektivitas dari software sampai pada tingkat tertentu sesuai dengan yang diharapkan. Ya, ini sudah sering saya omongkan kemarin ya, di pertemuan ketiga, kedua, sudah sering saya utarakan yang seperti ini, kalimat-kalimat yang seperti ini. Ada definisi test case. Test case merupakan suatu tes yang dilakukan berdasarkan pada suatu inisialisasi, masukan, kondisi, ataupun hasil yang tadi ditentukan sebelumnya. Jadi memang sudah teman-teman ini sebagai seorang tester sudah mengetahui nih apa saja ketika dia login dengan username yang benar seperti apa, ketika dia login dengan username yang salah nanti seperti apa, ketika dia login alurnya nanti seperti apa, ketika dia masuk ke dalam situsnya atau ke dalam halaman utama nanti alurnya seperti apa. Seperti itu. Adapun kegunaan dari test case adalah sebagai berikut. Untuk melakukan testing kesesuaian suatu komponen terhadap spesifikasi black box testing. Nah, ini kesesuaian. Sesuai nggak tadi yang saya bilang? Ketika loginnya salah, username salah, keluar nggak pop-up-nya, pemberitahuannya, sesuai nggak sama yang dideskripsikan. Misalkan ketika dia salah melakukan login, keterangannya maaf username dan password Anda salah, misalkan gitu. Atau ketika dia salah langsung masuk ke halaman ini ya, utama ya, halaman yang memang di sana banyak iklan-iklan kan, seperti itu. Yang kedua, untuk melakukan testing kesesuaian suatu komponen terhadap desain whitebox testing. Ya, ini sesuai tidak? Di sana ada misalkan menu-menunya apa saja. Ini sudah sesuai apa belum? Nah, ini yang nanti kita pelajari seperti itu. Kita lanjut ke whitebox testing atau kotak putih ya, whitebox testing. Kadang disebut juga glass box testing atau clear box testing. Suatu metode desain test case yang menggunakan struktur kendali dari sistem prosedural. Nah, ini jadi teman-teman harus ingat, kalau testing ini, whitebox testing ini, dia menguji alurnya ya, menguji dari segi alurnya, flow graphnya nanti diuji, flow chartnya nanti diuji, seperti apa, jalur-jalurnya itu sudah sesuai atau belum. Jadi ini erat kaitannya juga sama pembelajaran graf terapan ya. Graf terapan ini nanti ada kaitannya karena kita memakai rumus graf terapan nanti. Kayak misalkan dia alurnya seperti lintasan atau sirkuit. Nah, jadi jangan sampai nanti satu lintasan atau satu jalur dilalui berkali-kali, misalkan seperti itu. Atau ada jalur yang terputus, tidak terhubung dengan yang lainnya. Nah, ini yang menjadi temuan sebuah pengujian seperti itu. Ini kan sudah digambarkan juga. Ada input, ada output. Nah, kita menguji di prosesnya. Di dalam kotaknya ini, kotak warna putih ini, kita uji di sana. Kita sudah sesuai belum alurnya, seperti itu. Ya.
Metode desain test case ini dapat menjamin semua jalur path yang independen atau terpisah dapat dites setidaknya sekali tes. Nah, ini kan, ini ada erat kaitannya dengan pelajaran graph graphan. Jadi teman-teman harus ingat-ingat nih, atau harus searching ke Simbah Google, di searching lagi, diingat-ingat lagi pelajaran graph graphannya. Semua jalur yang independen dan terpisah dapat dites setidaknya sekali tes. Jadi jalur yang terpisah, ya kan, karena dia lintasannya tidak terhubung dengan yang lainnya, ya silakan dites setidaknya satu kali. Seperti itu. Jangan sampai tidak mentang-mentang tidak terhubung, oh buntu nih jalurnya, tidak dites, ya nggak begitu juga. Semua logika keputusan dapat dites dengan jalur yang salah dan atau jalur yang benar. Jadi harus yang salahnya pun dites, dan yang benar pun dites. Kayak tadi saya bilang, ketika login dengan username dan password yang benar seperti apa, dengan password yang salah seperti apa. Semua loop dapat dites terhadap batasannya dan ikatan operasionalnya. Jadi jangan sampai nanti ada yang ini ya, yang sifatnya mandatori ini tidak dikasih ya, tidak di semua loop dapat dites terhadap batasan dan ikatan operasionalnya. Semua struktur internal dapat dites untuk memastikan validasinya. Jadi semua struktur internal dapat dites untuk memastikan validasi. Jadi jangan sampai nanti teman-teman, kan tadi sudah saya bilang membuat skala prioritas untuk pengetesan. Tapi jangan sampai nanti ada hal-hal yang sifatnya itu ketika diminta untuk dites saat melakukan validasi tidak bisa. Jadi itu harus diperhitungkan juga. Ketika skala prioritasnya A, B, C, dan D, jalur 1, 2, 3, dan 4, kan ketika prioritasnya 1, 2, 3, nah jangan sampai nanti 6, 7 misalkan tidak diperhitungkan, dalam artian tuh dia juga sebenarnya bisa seperti itu kan. Semua struktur internal dapat dites untuk memastikan validasinya. Next, mengapa melakukan white box testing bila mana black box testing berfungsi untuk testing pemenuhan terhadap kebutuhan spesifikasi? Kenapa? Nah, ini kesalahan logika ya. Kesalahan logika dan asumsi kebanyakan dilakukan coding untuk kasus tertentu. Dibutuhkan kapasitas bahwa eksekusi jalur ini telah dites. Nah, jadi sebenarnya ada memang sangat ini ya, sangat berbeda antara white box testing dan black box testing. Ketika black box testing itu nanti kita akan membahas kalau black box testing ini sebagai gambaran dari teman-teman saja, untuk teman-teman, sebagai gambaran untuk teman-teman. Kalau black box testing ini kita melihat luarannya saja. Jadi kan kalau white box ini kita shortcutnya kita tes, alurnya itu nanti seperti apa. Nah itu yang harus teman-teman pahami. Asumsi bahwa adanya kemungkinan terhadap eksekusi jalur yang tidak benar dengan white box testing dapat ditemukan kesalahan ini. Nah tidak juga. Kadang kita terlewat, kalau kita kurang kreatif ya terlewat. Kesalahan penulisan yang acak seperti berada pada jalur logika yang membingungkan pada jalur normal. Nah ini ketika misalkan kita tes menu loginnya, kita tes menu pendaftarannya, bisa kita submit, bisa. Ketika kita melakukan pemesanan misalkan, kita submit, kita check out, bisa. Tapi ketika shortcutnya ataupun jalurnya di tes acak-acakan malah. Misalkan harusnya kan bisa nih, misalkan ketika dia membeli, misalkan dia melihat barang atau dia memilih barang, ketika dia baru masuk, nah gitu, dia dapat memilih barang atau membeli barang seperti itu. Nah ini yang harus teman-teman ketahui, jangan sampai ya memang ketika dia bisa, tapi kan harus ada jalur yang memang yang harus dilalui dan mana yang tidak bisa dilalui. Seperti itu. Paham ya sampai sini ya?
Ini ada kesalahan penulis yang acak seperti berada pada jalur logika yang membingungkan pada jalur normal. Kenapa pengujian white box testing? Nah, kenapa menggunakan pengujian white box? Nah, ini adanya kesalahan logika dan asumsi yang tidak tepat pada setiap kemungkinan eksekusi. Nah, ini kadang asumsinya kan berbeda-beda. Kadang di fungsinya ya bisa, tapi ketika dibedah lagi, ya dia tidak ada jalur yang memang salah ya, atau menyimpang lah seperti itu. Ada kemungkinan alur program yang tidak tereksekusi. Ada kemungkinan kesalahan typografi yang sulit ditemukan kalau tidak dijalankan seperti itu. Jadi secara black box-nya ya bagus, fungsinya sudah bisa, tapi ketika dibongkar shortcut-nya, ketika dibongkar ya ini yang masalah sebenarnya. Lanjut, setelah kita belajar white box testing, nah ini kita ada basis path. Nah, basis path ini apa? Yang pertama kali yang membuatnya itu Tom Metcalfe ya. Metcalfe. Metode basis path memungkinkan perancang uji kasus untuk memperoleh ukuran kompleksitas logis dari sebuah perancangan prosedural dan menggunakan ukuran ini sebagai sebuah panduan dalam mendefinisikan sekumpulan dasar dari alur eksekusi. Nah, ini ada maaf. Metode identifikasi yang berdasarkan pada jalur, struktur, atau koneksi yang ada dari suatu sistem ini bisa disebut juga sebagai brain testing, karena cabang-cabang dari kode atau fungsi logika diidentifikasi dan dites. Atau disebut juga sebagai contraflow testing. Basis path hadir dalam dua bentuk, zero path, one path. Apa itu zero path? Jalur penghubung yang tidak penting atau jalur pintas yang ada pada suatu sistem. Kalau one path, jalur penghubung yang penting atau berupa proses pada suatu sistem. Konsep utamanya yaitu tiap basis path harus diidentifikasi, tidak boleh ada yang terabaikan. Jadi harus setidaknya dites satu kali jalurnya. Jadi harus dilewati setidaknya satu kali. Nah, coba kita ingat-ingat pelajaran di graf terapan ya. Yang kedua, kombinasi dan permutasi dari suatu basis path tidak perlu dites. Nah, ini konsep utamanya diingat-ingat. Nah, ini untuk flow graph-nya. Terus sequence-nya ada if, yang jalur if-nya. Nah, ini kan alurnya sudah jelas ya. Ada while, ada case, test case, ada repeat until ya. Itu. Ini untuk prosedur sort sama flowchart-nya. Jadi ini ada shortcut dan ini flowchart-nya seperti itu. Dia alurnya ya. Ketika dia masuk, dia login. Ini ada flowchart, ada juga flow graph-nya juga. Seperti ini nanti dia mengetes jalur-jalurnya ya. Nah, cukup sekian untuk sampai di basis path. Nanti kita bahas lagi di pertemuan yang kelima. Di pertemuan yang kelima kita akan bahas lagi mengenai pengujian ya, mengenai mode pengujiannya nanti seperti apa. Ya, saya kira cukup sekian dari saya. Jika ada yang ingin ditanyakan, dan silakan ditanyakan di forum diskusi atau di grup WhatsApp. Jangan lupa tugasnya dikumpulkan pada LMS-nya, LMS Unpam di tugas struktur. Silakan dikumpulkan di setiap pertemuannya. Seperti itu ya. Saya kira cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.